Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pana, tetapi materi pana tentang yang berhubungan dengan ilmu tasawuf, bukan pana tentang ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu pananya itu artinya itu rusak, sedangkan fana dalam ilmu tasawuf itu yang artinya lepas. Yang dimaksud lepas itu lepas akan hal duniawi, seakan-akan orang yang mau pelajari ilmu tasawuf yang sudah benar-benar itu akan lepas hal-hal duniawi, seakan duniawi itu dijadikan hewan gitu. Berbeda dengan kita yang awam, kita duniawi itu seakan-akan menjadi yang nomor satu, terkadang begitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah pana, duniawi itu sudah tidak penting, seperti halnya almarhum Gus Dur ketika jabatannya dicopot atau jabatan menjadi presidennya dicopot. Gus Dur tetap menerima. Itu salah satu karomah yang karomah wali, atau yang dimaksud dengan tasawufnya itu sudah mencapai pana. Karena sebelum ke pana itu kita harus mengetahui ilmu makrifat. Oleh sebab itu langsung kita nyampai ke pana. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Gufron dari kelompok 4 ilmu tasawuf akan membahas konsep tasawuf, yaitu bako. Jadi secara harfiah bako berarti kekal. Sedangkan menurut yang dimaksud para sufi, bako adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya fana atau sifat-sifat basyariyah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Jadi dalam istilah tasawuf, fana dan bako datang beriringan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Apabila nampak nur kebakoan, maka fanalah yang tiada dan bakolah yang kekal. Tasawuf ialah mereka fana dari dirinya dan bako dengan Tuhannya, karena kehadiran hati mereka bersama dengan Allah. Dikutip dari Mustafa Zohri 1985. Dengan demikian dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan bako adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Nah, untuk mencapai bako ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti taubat, berzikir, beribadah, dan menghias diri dengan akhlak terpuji. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahwa sifat kemanusiaan senantiasa ada, bagaimana warna hitam tidak hitam dari warna hitamnya, dan warna putih tidak hilang dari warna putihnya, tetapi yang berubah adalah hilang atau adalah sifat kemanusiaannya atau akhlaknya. Mengenai asal usul pemikiran Al-Fana ini terdapat beberapa versi. Ada yang menyatakan berasal dari luar agama Islam, yaitu India, melalui Persia masuk dalam Islam. Ada pula yang menganggap sumber dari unsur-unsur kebudayaan luar Islam, yang kemudian membentuk dirinya sendiri dalam Islam. Tapi yang jelas bahwa pemikiran tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Kalau juga memandang bahwa fana itu aspek adalah akhlak, adalah gurunya sifatnya tercela.
Jadi untuk sampai kepada ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana an al nafs, dalam arti kehancuran jiwa. Maksudnya adalah bukan kehancuran jiwa sufi untuk menjadi tiada, tapi kehancuran akan menimbulkan kesadaran sufi terhadap dirinya. Inilah yang disebut kaum sufi al-fana. Yang disebut kaum sufi al-fana an al-nafs wa al-baqo billah, dengan artian kesadaran tentang diri sendiri hancur dan timbullah kesadaran diri tentang Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai al-mahabbah. Mahiyal mahabbah. Apa itu mahabbah dalam ajaran tasawuf? Nah, di sini kata mahabbah itu berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah itu memiliki makna kecintaan secara mendalam atau cinta yang mendalam. Dan mahabbah ini juga adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Allah sepenuh hati kita, sehingga sifat-sifat yang dicintai oleh Allah itu masuk ke dalam diri kita, ya, diri yang dicintai. Tujuannya tak lain untuk memperoleh kesenangan batinnya yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Nah, dengan implementasinya yaitu seseorang boleh mencintai makhluk ciptaan Allah, tetapi tidak melebihi cintanya kepada Allah gitu. Jangan sampai cinta kita kepada seseorang dari ciptaan Allah itu melebihi rasa cinta kita kepada Allah, begitu. Nah, lalu mahabbah juga istilahnya yang hampir selalu berdampingan dengan ma'rifah gitu. Sedangkan kalau mahabbah itu adalah perasaan kedekatan kita kepada Allah melalui cinta atau ruh. Jadi seluruh jiwanya terisi oleh rasa kasih dan cinta kepada Allah. Karena rasa cinta itu tumbuh dengan pengetahuan dan pengenalan kita kepada Allah itu sudah sangat jelas dan mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tokoh yang mengembangkan ajaran mahabbah tak lain adalah Rabi'ah al-Adawiyah, dengan nama aslinya yaitu Ummu al-Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Qisiyah. Nah, hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebutkan bahwa tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah ini adalah beliau, Rabi'ah al-Adawiyah, karena banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwasanya ia itu menganut paham tersebut gitu. Dan ia juga terkenal sebagai ulama sufi wanita yang mempunyai banyak murid dari kalangan wanita pula. Nah, bahkan ada salah satu ceritanya yang masyhur bahwasanya Rabi'ah sebenarnya banyak mendapat pinangan, tetapi Rabi'ah memilih tidak menikah karena ia takut tidak bisa berlaku adil kepada suami dan anak-anaknya kelak. Karena apa? Karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Masya Allah. Nah, alatnya yaitu tak lain alat untuk mencintai Rabb itu ruh. Karena ruh yang sudah bersih dari dosa dan maksiat serta dikosongkan dari kecintaan kepada segala sesuatu, melainkan hanya diisi oleh kecintaan kita kepada Allah. Syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hulul. Kata hulul berasal dari kata hala yahulu hululan. Kata ini memiliki arti menempati, mistis, berinkarnasi. Hulul juga bermakna penitisan Tuhan kepada makhluk atau benda. Hulul secara harfiah mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut Abu Nasr Al-Tusi dalam Al-Luma, hulul ini adalah faham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Hallaj adalah ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep hulul. Ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai dua sifat dasar atau nature, yaitu ketuhanan atau lahut dan kemanusiaan atau nasut. Kesimpulan dari pendapat Al-Hajj adalah dalam diri manusia terdapat sifat ketuhanan, begitu juga dalam diri Tuhan terdapat sifat kemanusiaan. Dengan demikian, persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan ini dalam falsafat Al-Hallaj mengambil bentuk hulul atau mengambil tempat. Agar dapat
bersatu dengan Tuhan, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dengan fana. Kalau sifat kemanusiaan ini telah hilang dan yang tinggal sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya, disitulah baru Tuhan dapat mengambil tempat dalam dirinya. Dan ketika itulah roh Tuhan dan manusia bersatu dalam tubuh manusia. Wahdat al-wujud Ibnu Arabi. Kata wujud dalam sistem Ibnu Arabi digunakan untuk menyebut wujud Tuhan, yaitu satu-satunya wujud adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selain wujudnya, yang berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Akan tetapi, pada waktu yang lain, Ibnu Arabi juga menggunakan kata wujud untuk menunjuk pada selain Tuhan, tetapi ia digunakan dalam pengertian metaforis atau majaz, untuk mempertahankan bahwa wujud hanya milik Tuhan, sedangkan wujud ada pada alam hakikatnya adalah wujudnya yang dipinjamkan kepadanya. Pada tingkatan tertinggi, wujud adalah realitas Tuhan yang absolut dan tak terbatas, yakni wajib al-wujud. Dalam pengertian ini, wujud menandakan esensi Tuhan atau hakikat satu-satunya realitas yang nyata di setiap sisi. Sedangkan pada tingkatan terbawah, wujud merupakan substansi yang meliputi segala sesuatu selain Tuhan. Dalam pengertian ini, wujud menunjukkan pada keseluruhan kosmos, kepada segala sesuatu yang eksis, karena wujud juga dapat digunakan untuk menunjuk pada eksistensi setiap dan segala sesuatu yang ditemukan dalam jagat raya ini. Ajaran Ibnu Arabi, Wahdat al-Wujud. Konsep dasar pertama dari filsafat Ibnu Arabi adalah pengakuan bahwa hanya ada zat tunggal dan tidak ada yang mewujud selain itu. Maka, ketika dia mengatakan bahwa hanya ada satu zat tunggal, menurutnya yaitu satu, bahwa semua yang ada adalah zat tunggal. Yang kedua, bahwa zat tunggal tidak terpecah ke dalam bagiannya. Yang ketiga, bahwa tidaklah ada berlebih di sini atau juga kekurangan di sana. Oleh sebab itu, dalam setiap kepribadian tidaklah ada sesuatu kecuali zat tunggal yang secara mutlak tak terpecahkan atau terbagikan dan seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmi Miftahul Jana dari kelompok 4 tasawuf. Di sini saya akan menyimpulkan aliran tasawuf fana, bako, dan ittihad. Fana menurut kalangan sufi itu adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Sedangkan bako itu adalah menurut Aidrus dibedakan menjadi dua. Yang pertama syuhud al-kasroh fi al-wahdah, yaitu menyaksikan yang banyak di dalam yang esa. Artinya, seorang sufi menyaksikan bahwa wujud makhluk berada pada wujud Allah, tetapi tidak pada dirinya sendiri. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa berbicara fana dan bako ini erat hubungannya dengan al-ittihad, yakni penyatuan batin atau rohaniyah dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bako ini adalah ittihad. Dan ittihad yang diamalkan oleh Al-Bustami adalah suatu makom yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi sebelum kepada al-ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan bako. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.